Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi ketemu dengan Bapak ya di sini. Oke, untuk kegiatan pertama, mari kita berdoa ya sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin berdoa oleh Mas Rafli. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, makasih Mas Rafli. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, oke, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Tentang lagu Tanah Air ini, Bapak harap kalian dapat mencintai bangsa dan negara Indonesia, ya tuh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bangsa dan negara Indonesia? Bapak ingatkan ya untuk presensi di classroom ya. Kemudian kita akan masuk ke materi ya dan pertemuan ini ya. Berharap kalian mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi bahwa Pancasila itu sudah dirumuskan oleh Bapak pendiri negara ya. Di antaranya siapa aja untuk Bapak pendiri negara? Yang pertama tadi Bapak Insinyur Soekarno, benar sekali. Yang kedua, setuju waktu itu Mbak Vera Muhammad 7E Yamin. Ya, Mas Rahmat? Muhammad Yamin. Iya, benar. Bapak Muhammad Yamin, tadi Pak Soekarno, satu lagi. Dr. Supomo. Bapak Dr. Supomo. Ya, jadi itu founding father ya, jadi Bapak pendiri negara bangsa Indonesia karena telah merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kalian mampu menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air. Nah, mampu menyusun atau menyajikan hasil telaah. Ya, jadi nanti kalian mampu mencatat poin-poin penting kemudian dijadikan flyer atau wallpaper di handphone kalian ya melalui Canva tadi yang nanti Bapak akan terangkan di situ semua. Jadi nanti kalian mencatat poin penting kemudian bisa kalian pelajari sehari-hari. Jadi belajar itu nggak melulu setiap mau ulangan atau ada meet PKN atau ada tugas gitu. Tapi belajar itu tiap detik sedikit nggak apa-apa. Jadi tiap 5 menit kebaca, tiap 5 menit lagi kebaca gitu. Jadi belajar itu sedikit-sedikit tapi bermakna, tersimpan di memori kalian. Oke, itu ya, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di pertemuan kali ini. Kita kembali ke slide. Untuk slide-nya bisa kalian klik di kolom chat ya, atau bisa kalian buka sendiri melalui handphone kalian. Dari petugas pariwisata. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa menyimak di buku paket kalian juga ada. Itu tentang pemerintah memberi bantuan terhadap pelaku industri pariwisata. Nah, saya Bapak bacakan dulu intronya. Nah, agar diharapkan para pelaku industri pariwisata dapat bangkit dari pandemi. Nah, upaya tersebut merupakan pengamalan Pancasila dalam mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lantas, apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita bahas bersama di selanjutnya. Yang Bapak harap nanti kalian menganalisis gambar ini ya, kaitkan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Maksudnya apa yang sudah pemerintah lakukan untuk para pelaku sektor pariwisata. Nah, sebelum masuk ke materi atau masuk ke pokok bahasan kita simak dulu ya video sejarah tentang Pancasila sebagai dasar negara.
Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Oke, itu ya sekilas tentang perjalanan Pancasila mulai dari perumusan ya dan penerapannya pada masa sekarang. Nah, Bapak tanya dulu ya sedikit, siapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Siapa yang bisa? Ir Silakan. Soekarno, Pak. Insinyur Soekarno, satu. Kedua, Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin. Yang ketiga, satu lagi, Dr. Supomo. Bapak Dr. Supomo. Nah, tiga tokoh tadi kita sebut sebagai founding father atau bapak pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup terhadap apa yang dilakukan pemerintah untuk memberi bantuan kepada para terdampak pandemi, para pelaku pariwisata yang terdampak pandemi. Nah, jadi di sini jika kita telisik lebih dalam, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila diperkenalkan sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, kenapa di sini dikatakan sebagai sumber hukum di Indonesia? Karena untuk pedoman dalam pembuatan kebijakan itu pemerintah mengacu pada Pancasila. Nah, kaitannya dengan analisis gambar ini ya. Jadi yang sudah pemerintah lakukan yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu membantu kalau di dalam Pancasila saling membantu terhadap sesama. Itu kira-kira nilai Pancasila sila keberapa? Bapak tanya kalian. Saling membantu antara teman yang membutuhkan atau yang dalam kesusahan misalnya. Itu sila keberapa? Membantu teman yang sedang terjadi Kemanusiaan musibah. Iya, sila kemanusiaan berarti sila dua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, jadi pengamalan Pancasila itu bisa kita lihat apa yang pemerintah lakukan di saat pandemi seperti ini. Jadi apa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tingkah laku atau bukan tingkah laku ya. Jadi kebijakan dilakukan pemerintah untuk diterapkan dalam negaranya, dalam negara Indonesia, yaitu membantu pelaku pariwisata yang terdampak pandemi. Sampai sini paham ya? Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Bapak bentuk kelompok ya. Jadi dari gambar ini atau dari dari gambar yang kalian lihat ini, kalian analisis pertanyaannya ada di Classroom. Jadi nanti pertanyaan itu kalian jawab melalui player, dibuat player untuk dipresentasikan di depan atau dipresentasikan ke teman-temannya. Flashback dulu ke, nah maksud Bapak ini. Jadi setelah kalian melihat gambar itu ya, jadi kalian menganalisis melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sajikan di Classroom. Ini karya kelas 9G ya. Jadi sebelumnya kan 9G sudah meet sama Bapak. Nah, ini jawaban dari Mas Farel ya. Kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Berarti nanti Mas Farel yang membacakan aja ya. Kayak misalnya dipresentasikan gitu. Nanti silakan. Selamat malam teman-teman. Saya akan mempresentasikan analisis. Ya. Oh ya. Tanggapan saya dari artikel tersebut adalah setuju karena melarang warga negara asing masuk ke Indonesia
sebab bisa mempercepat menghilangkan COVID-19 ini dan juga untuk menutup sektor agar kendala COVID-19 ini akan berakhir dan memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa bertahan dari COVID-19 ini. Oke, good ya. Bagus. Terima kasih. Itu iya. Jadi pemaparan dari Mas Farel ya. Boleh jawaban Mas Farel. Bagus ya. Sangat bagus. Kemudian yang lain boleh silakan. Silakan Mbak Ratu untuk mempresentasikan. Oke, selamat malam teman-teman. Saya ingin mempresentasikan analisis saya terkait pertanyaan yang diberikan. Jadi yang pertama Iya. itu, Amin. dan untuk pertanyaan yang keempat itu, sebagai siswa SMP PPSB, apa saja yang sudah kalian lakukan dalam penanganan pandemi COVID? Itu adalah tetap diam di rumah, keluar rumah jika penting, dan tetap menggunakan masker. Jika kayak kemarin keluarga saya kan ada yang terdampak, nah itu usahakan untuk tetap di rumah atau tes Isolasi. swab, ya, Oh, iya. isolasi, jangan berkerumunan dengan orang lain dulu sebelum dinyatakan negatif. Untuk pertanyaan, berikan Kelima. solusi dan tanggapan kalian. Saya setuju dengan kebijakan dari pemerintah karena Ya. menurut saya kebijakan dari pemerintah ini sudah yang terbaik untuk negara Indonesia supaya cepat terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ratu. Bagus sekali ya jawabannya. Mas Farel juga bagus, Mbak Ratu bagus. Mungkin Bapak kasih kesempatan satu orang lagi, barangkali ada ya, sebelum Bapak simpulkan atau kita simpulkan bersama. Jadi di sini Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi dalam membuat kebijakan itu harus sesuai dengan Pancasila. Salah satunya menerapkan PPKM gitu. Karena Indonesia sekarang ini sedang dihantam pandemi, maka dari itu kebijakan yang dibuat yaitu PPKM ataupun sebelumnya lockdown gitu. Jadi untuk mengurangi atau meminimalisir penularan COVID itu sendiri. COVID seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Ratu dan Mas Farel. Kemudian, oke ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kesimpulan atau pada pertemuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya, malam ini ya. Jadi terima kasih Bapak tadi udah mendengar sendiri presentasi dari Mbak Ratu dan Mas Farel. Semoga teman-teman lain ke depan jika ada pertemuan selanjutnya bergantian ya. Jadi bukan hanya Mbak Ratu dan Mas Farel. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih kalian udah hadir di Meet pada hari ini ya. Dan ini Meet dari PKN yang hadir hampir 80%-an itu Bapak sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Berarti kalian Bapak berterima kasih, jadi kalian antusias dalam pembelajaran ini. Kemudian Bapak mengingatkan selanjutnya yaitu kalian mengerjakan UK1 dan UK2 ya. Nah, terkait prokes ya, selalu pakai masker, cuci tangan selalu setelah beraktivitas atau mau makan, mau memegang wajah, selalu cuci tangan. Kenapa Bapak selalu mengingatkan ini ya? Karena sekarang ini kan hal yang paling berharga itu adalah kesehatan. Benar atau enggak? Bapak tanya. Ya. Jadi kesehatan itu paling mahal sekarang adalah kesehatan. Maka dari itu tugas kalian ya untuk mencegah, untuk melindungi Bapak Ibu kalian di rumah, adik-adik kalian, ya kalian sendiri yang harus menerapkan atau patuh terhadap protokol kesehatan ya, memakai masker, cuci tangan dan jauhi kerumunan. Kegiatan penutup Bapak tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Ratu. Silakan Mbak Ratu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, untuk mengakhiri Meet kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ratu dan teman-teman kelas 9D. Sekian dari Bapak. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Selamat malam, sehat selalu, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama.